Baca bareng Rasyad Indonesia. Gagasan tentang Indonesia baru. Karya Farid Gaban dan Dilaksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu. Gue baru dapetin buku ini dan pengen nyoba untuk baca. Dan gue pikir harusnya semua orang baca ini. Karena dari halaman pertama, prolog 3 kali keliling Indonesia, banyak banget plot twist yang gue dapetin. Dan menurut gue lu harus bisa baca juga. Mencari ukuran kemajuan, ekspedisi Sungai Nusantara, dan Dilaksono. Kalau menginap di hotel, kita sering melihat stiker peringatan not drinking water di tempat cuci muka atau gosok gigi. Lalu disediakan air minum kemasan. Itu tanda agar tamu hotel tak boleh berkumur apalagi minum langsung dari keran. Buat orang Indonesia seperti saya, peringatan itu agak menggelikan. Siapa pula yang mau minum air mentah? Itu ibarat memasang stiker Jakarta macet atau air laut asin. Informasi yang mubazir. Tapi peringatan itu memang bukan untuk tamu lokal. Stiker itu ditulis dalam bahasa Inggris karena tamu asing terbiasa minum air keran tanpa dimasak. Di rumah-rumah di London, New York, Tokyo, atau Seoul, kita biasa langsung minum di keran dapur atau kamar mandi tanpa takut mules atau mencret. Tapi di Jakarta, hampir 80% rumah tangga harus minum air kemasan. Air keran tak mungkin dimasak. Persentase setinggi itu disusul provinsi lain seperti Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Dari 38 provinsi di Indonesia, ada 10 provinsi yang 50% penduduknya kini harus membeli air minum. Itu lebih dari separuh populasi nasional. Menurut Center for Disease Control and Prevention, CDC, dari 150 negara di bumi, ada 50 negara yang air kerannya bisa langsung diminum. Indonesia jelas tidak termasuk. Kualitas air di Indonesia bahkan lebih rendah dari bekas jajahannya, Timur Leste. Skor kualitas air Indonesia hanya 24,9. Sementara Timur Leste 26,2. Padahal penjajah biasanya lebih baik dari yang dijajah. Belanda dan Inggris yang pernah menjajah Indonesia, kualitas airnya dianggap sempurna dengan skor 100. Portugal yang juga pernah menjajah Timur Leste, skornya 85,7. Jadi, untuk urusan vital seperti air, Indonesia lebih buruk dari bekas jajahannya. Apalagi dibandingkan Malaysia 48,2, Vietnam 50,9, dan terutama Singapura 88,9. Skor-skor ini disebut Environmental Performance Index (API) yang dibuat Universitas Yale di Amerika bersama para peneliti Ecotone, Ecological Observation and Wetland Conservation. Tahun 2021, saya merekam perjalanan menyusuri 3 sungai di Pulau Jawa. Brantas di Jawa Timur, Bengawan Solo di Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan Citarum di Jawa Barat. Kami menyebutnya ekspedisi 3 sungai. Kami memulai dari hulu, tempat mata air memancar, lalu mengikuti perjalanannya hingga ke muara dan laut. Di beberapa lokasi, kami mengukur kadar oksigen terlarut, kandungan senyawa organik, total padatan terlarut, hingga konsentrasi mikroplastik. Kadang juga harus mengendap di kegelapan alam untuk memasang alat atau mengambil sampel di dekat buangan limbah pabrik. Ini kami lakukan karena para pelaku industri kerap membuang limbahnya di malam hari. Air 3 sungai besar di Jawa itu digunakan sebagai bahan baku banyak perusahaan air minum. Meski namanya perusahaan air minum, tentu tak ada yang berani langsung meminum dari keran mereka. Bahkan dimasak pun orang ragu dan tetap membeli air kemasan galon. Perusahaan air minum, PDAM, bahkan diplesetkan menjadi perusahaan daerah air mandi. Belakangan nama PDAM tak lagi dipakai dan berganti menjadi Perumda, perusahaan umum daerah, tanpa membawa embel-embel air. Padahal mereka sudah makin ke hulu untuk mencari air baku. Perumda Tirtawening, Kota Bandung, mencari hingga ke Kabupaten Bandung Barat dan menimbulkan konflik perebutan air dengan warga setempat. Perumda Tirta Manutung di Balikpapan masih kekurangan air baku dari Waduk Manggar di hulu. Padahal Balikpapan termasuk paling maju urusan pelayanan air. Mereka mengaku telah menjangkau 79% warganya, jauh melampaui kota lain yang rata-rata 19% rumah tangga yang terlayani. Di sisi lain, politik tata ruang Indonesia juga membiarkan industri masuk hingga ke kawasan hulu. Di Sungai Brantas, Malang, Jawa Timur, ada pabrik kertas milik grup Sinarmas.